Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah balik lagi ke channel ini dan ngeklik video ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe dulu ya buat kita semakin semangat. Karena subscribe itu gratis. Oke? Nah, di video kali ini aku mau ngebahas lagi nih kisah horor nyata yang dialami oleh seseorang seperti video sebelumnya di mana anaknya mengalami hal mistis. Kejanggalan-kejanggalan saat ngomong anak nih guys. Langsung aja ya kita ke ceritanya. Oh ya, sebelumnya aku ingetin dulu ya, kalau nanti ketika kita bercerita itu nanti aku tampilin komentarnya di atas ya. Jadi kita bisa sambil baca sama-sama sambil kita bahas. Oke? Langsung aja. Seperti video yang sebelumnya itu ngebahas tentang pengalaman dia saat mengasuh anaknya itu mengalami hal mistis ya. Nah, ini juga sama ya. Kita bacain ya guys. Anak aku juga pernah mengalami hal-hal yang mirip sama ceritanya guys, katanya. Dulu waktu anakku kelas 3 SD, kalau nggak salah pulang sekolah sampai rumah dikira saya nggak ada di rumah. Terus dia nangis di depan rumah kosong. Rumah itu tingkat ya, dalam kurung tuh tingkat, jadi maksudnya anaknya itu nangis dan nangisnya itu di rumah kosong yang kebetulan rumah tersebut tingkat nih guys. Sekitaran jam 12 siang nih, di siang hari, di siang bolong. Jadi ternyata makhluk-makhluk astral itu nggak cuma di malam hari ya guys, di siang bolong pun. Tapi aku emang pernah sih denger ya, zaman dulu orang tua suka bilang awas loh, siang-siang bolong itu suka makhluk-makhluk halus itu berkeliaran. Makanya anak-anak disuruh tidur siang. Benar nggak sih? Coba kalian komen, pernah nggak ngalamin hal kayak gitu juga? Pas neneknya lewat, lihat cucunya lagi nangis, langsunglah diajak pulang. Jadi yang lihat si anaknya itu nangis itu neneknya guys. Dibawa pulang nih sama neneknya. Karena kecapean nangis, jadi pas di rumah si anak langsung tidur. Bangun pas asar guys. Jadi habis nangis dia langsung tidur guys, kecapean. Nah, ini yang aku bilang kemarin kan, ini anak kalau nangis terus apa nggak capek jadi ngantuk gitu ya. Kok ini malah enggak? Kalau yang di video sebelumnya kan gitu ya guys, dia malah nggak ngantuk ataupun capek, malah terus nangis terus sampai jam 12 malam kan kalau yang di video sebelumnya. Kalau ini nggak, dia nangis terus capek akhirnya tidur. Mungkin umurnya juga ya, kalau itu kan karena masih bayi. Kalau yang ini udah kelas 3 SD guys, jadi udah nalar lah ya, udah mulai nyambung. Nah, disitulah terjadi keanehan-keanehan. Setelah bangun, terjadi keanehan guys. Keanehan apa tuh? Lanjut ya guys. Matanya melotot. OMG. Bangun-bangun matanya melotot. Suka melet-melet. Dan ekspresi muka yang menyeramkan. Astagfirullah. Oh my god. Kayak mana coba kita ketika keponakan anak atau adik kita bangun tidur tiba-tiba melotot-melotot, terus melet-melet, terus mukanya menyeramkan. Anak kelas 3 SD tiba-tiba kayak gitu. Kira-kira masuk akal gak sih menurut kalian? Hah? Tuh kayak mana coba? Kenapa? Ya ampun. Terus ngomong sendiri. Nah, makin aneh sih ini. Kalau udah kayak gitu kondisinya terus ngomong sendiri lagi. Melihat hal-hal yang tidak kami lihat dan badannya panas. Ujung jari kaki dan tangannya membiru. Udah kayak gitu terus tiba-tiba demam guys. Makin panik lah ya. Udah panik, ini anak kenapa tiba-tiba melotot, terus badannya juga panas kan, makin panik. Saya benar-benar merinding, terutama pas waktu maghrib. Tapi alhamdulillah setelah berkali-kali saya bacakan ayat-ayat Al-Quran ke telinga dan ubun-ubunnya. Oh iya, air minum yang saya kasih pun sebelumnya saya bacakan Al-Fatihah katanya guys. Saya juga berulang-ulang katakan sambil memeluk anak saya, pergi kamu, siapapun yang mengganggu anak aku, pergi, pergi, pergi. Sambil marah dia kayak gitu guys. Terus saya lakukan berulang-ulang hal tadi. Besoknya alhamdulillah anakku kembali seperti sedia kala. Nauzubillah ya. Untung aja ibunya tuh langsung cepet responnya ya guys ya. Jadi waktu tahu anaknya kayak gitu, dia langsung, wah ini kayaknya anaknya nih nggak beres nih. Nggak cuma dalam hal
kesehatan nih ya, tapi juga ini ada hal-hal mistisnya nih. Jadi dia langsung doain, dia juga minta berharap sama Allah, Tuhan yang semesta alam, agar anaknya ini kembali seperti sedia kala ya guys. Jadi makanya dia inisiatif untuk bacain doa-doa. Ini juga bisa buat pelajaran buat kita nih guys ya. Jadi kalau seandainya terjadi apa-apa sama anak kita yang hal di luar nalar ya, apalagi hal di luar nalar tuh kondisinya hal-hal mistis, bisa tuh kita bacain doa-doa, kita juga bacain Al-Fatihah di ubun-ubunnya sebagai pelajaran nih guys ya. Kalau kalian ada di kondisi yang seperti ini, aduh gimana menurut kalian? Komentar ya guys ya. Aduh kayaknya tuh kayak mana ya, kayaknya menyeramkan sekali ya guys ya kalau kita atau keluarga kita harus mengalami hal-hal yang mistis. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Nah, itu salah satu video atau cerita mistis yang dialami oleh seseorang yang pernah dia alami saat dia mengasuh anaknya guys ya. Buat kalian yang pernah punya cerita juga boleh komen ya guys ya. Jadi nanti kita bacain juga di sini karena di sini kita seru-seruan bareng ngebahas tentang hal mistis. Jadi bisa jadi bahan pelajaran buat kita juga ya, bagaimana cara mengatasinya supaya kita juga lebih membentengi diri ya guys ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.